A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Bang Imron menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Begitu juga denganku. Tanpa di ujung lapangan sana, seorang perempuan berpenampilan modis melambaikan tangan. "Siapa bang?" tanyaku kepo. "Belum jelas, yuk kita samperin." Tentu saja Bang Imron tidak melihat dengan jelas. Kaca matanya tidak tersampir di hidungnya. "Enggak abang saja sana." "Ras, kamu tidak takut diambil perempuan lain? Harusnya kamu temani dan jagain abang ke sana, supaya tidak ada yang menebar pesona." Aku mencipikkan bibir. Maunya. Benar juga, perempuan itu harus tahu. Akulah istrinya Bang Imron, jadi jangan coba-coba merayunya. "Ya udah yuk," seruku sambil nyengir. "Nah, gitu dong. Itu baru istri tersayang abang," balas Bang Imron merengkuhku hangat dalam pelukan. "Malu bang, banyak orang." Aku segera melepaskan tangan Bang Imron dari bahuku. Tapi Bang Imron malah mengencangkan rengkuhannya. "Tidak perlu malu. Kita ini pasangan yang sah. Sini aku bisikin sesuatu. Perempuan itu ada hati sama abang. Jadi kita harus bersandiwara supaya dia mundur teratur. Paham?" Aku mangguk-mangguk tanda mengerti. Tapi tunggu dulu. Tadi bilangnya tidak tahu perempuan itu. Kenapa sekarang Bang Imron tahu perempuan itu ada hati padanya? Kok aneh? Ada yang mengganjal. "Bentar bang. Tadi abang bilang tidak tahu perempuan itu. Tapi kok abang tahu perempuan itu ada hati pada abang?" "Ya bisa saja kan. Sejarah abang ini ganteng banyak yang antri. Mungkin perempuan itu salah satunya." Oh iya, benar juga. Kenapa tidak terpikir dari tadi? Makanya kamu harus terus lengket dengan abang, supaya perempuan itu tidak mengejar abang lagi. Oh, gitu. Ya udah yuk, kita samperin perempuan itu, sahutku seraya melipat lengan baju. "Loh, kenapa lengan bajunya kamu lipat? Kamu mau berantem?" "Tidak bang, cuma gertak doang," sahutku seraya tertawa pelan. "Duh, kamu ini kebanyakan gaya," balas Bang Imron mencitak pelan kepalaku. Kami pun segera mendekati perempuan itu yang terus saja melambai. Gak capek apa dari tadi melambai terus, sungutku dalam hati. Setelah sampai, perempuan itu langsung memberondong Bang Imron dengan pertanyaan. "Bagas, ternyata benar kamu Bagas. Kemana saja selama ini, menghilang tanpa jejak. Bahkan orang tuamu mengira kamu telah tiada." Astagfirullahaladzim. Benar juga. Semenjak Bang Imron ingat masa lalunya, belum sekalipun ia datang mengunjungi orang tuanya. Aku mengerti kenapa sampai hari ini Bang Imron belum pulang ke sana. Pasti menunggu wajahku cantik dan menarik
Maaf Raya, aku selama 2 tahun ini menghilang. Bukan karena diculik, meninggal atau lari dari keluarga. Lalu apa yang terjadi? Kemana saja selama ini? Tanpa memperdulikan keberadaanku, perempuan itu terus saja bertanya tanpa jeda. 2 tahun lalu aku dirampok. Semua harta bendaku dirampas, menyisakan kaos dalam dan celana. Saat sadar dan siuman aku lupa ingatan. Itulah yang terjadi padaku. Hingga kini aku berada di sini sekarang. Astagfirullah. Ya Allah, sungguh aku tak menyangka. Lalu kapan kamu ingat masa lalumu? Tepatnya 2 minggu yang lalu. Apa? Selama itu kamu tidak pulang ke rumah orang tuamu? Apa kamu tahu apa yang dialami mamamu? Seharusnya kamu tidak menunggu selama itu. Pulang secepatnya. Kamu akan menyesal bila melihat keadaan mamamu yang kayak mayat hidup tanpa ada semangat. Astagfirullah. Lagi aku terperanjat kaget. Perempuan itu menoleh padaku saat mulutku beristighfar. Siapa perempuan ini? Oh iya, kenalin, ini Laras. Dia istriku. Istri? Ulang perempuan itu tidak percaya. Kamu sudah menikah? Iya Raya. Saat lupa ingatan itu aku menikah dengan Laras. Mana sah pernikahan dalam keadaan lupa ingatan? Siapa bilang tidak sah? Aku melakukan pernikahan dengan sadar. Bukan karena paksaan. Kemauanku sendiri. Masalahnya kamu lupa ingatan. Tidak penting. Apapun alasannya. Sekarang Laras adalah istriku. Lalu bagaimana denganku? Kamu janji akan menyayangiku. Maaf Raya. Kami harus pergi sekarang. Aku bagaimana? Nanti kita bicara lagi. Tapi gas. Belum sempat perempuan itu menyelesaikan perkataannya, Bang Imron keburu memotong. Cukup Raya. Seperti kamu bilang tadi, aku harus pulang bukan? Karena mamaku sakit parah. Terima kasih telah memberitahu info penting ini. Sambung Bang Imron sebelum melangkah pergi, tanpa menunggu balasan dari perempuan yang bernama Raya itu. Bang Imron menggandeng tanganku lalu mengajakku pergi. Ras, kita pulang sekarang. Aku melirik perempuan itu dengan ekor mata. Perempuan itu tampak menangis. Ya Tuhan, apa aku salah berada di antara mereka? Apa aku seorang pelakor yang merebut suami orang? Sebenarnya siapa perempuan itu? Istri atau pacar? Langkahku seakan melambat. Namun Bang Imron menarikku kencang. Tak ayal badanku jatuh juga. Laras, jerit Bang Imron panik. Maaf Ras, abang tidak sengaja. Abang sedang panik dan khawatir. Ingin segera menjumpai perempuan yang telah melahirkan abang. Benarkah? Bukan karena memikirkan perempuan tadi. Ya Allah Laras, kamu cemburu. Aku mengangguk pelan. Bang Imron tersenyum. Wajar kamu cemburu. Berarti kamu cinta sama abang. Sudah, mana yang sakit? Aku menunjuk hatiku. Aku takut salah berada di antara kalian.
Jangan pikirkan itu dulu. Kita harus pulang sekarang juga. Kemudian kita pergi ke rumah mama. Aku menurut saja. Lututku masih terasa nyeri. Setengah jam kemudian, kami sampai di rumah. Bergegas mandi dan sarapan. Singkat cerita, sekarang aku tengah berada di mobil, perjalanan ke rumah orang tua Bang Imron. Tadi sempat terjadi pembicaraan alot. Aku menolak untuk ikut, tapi Bang Imron tetap memaksa. Ayolah Laras, kamu harus ikut dengan abang. Aku takut. Takut apa? Bertemu keluarga abang. Takut ditolak dan dimarahi. Ada kekhawatiran terbesit dalam hati. Takut keluarga Bang Imron menolakku. Takut bertemu perempuan itu lagi. Takut Bang Imron telah memiliki pasangan. Meskipun selama ini Bang Imron tidak pernah cerita hal pribadi. Berbagai ketakutan muncul dalam benakku. Sebelum itu terjadi, sebaiknya aku tetap tinggal di sini, menyiapkan hati agar tidak patah. Tak siap bila menyaksikan pertemuan sepasang suami istri yang telah terpisah selama 2 tahun. Tak siap bila menyaksikan pacar Bang Imron terlihat bahagia dengan kembalinya Bang Imron ke pangkuannya. 1,5 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah Bang Imron. Rumah itu terlihat mewah dan berkelas. Terdiri dari 2 lantai dengan kolam renang berada sedikit menjorok di pojokan halaman. Payung besar terpajang 2 biji untuk tempat istirahat. Setelah puas berenang, kedua sisi pinggiran halaman ada tanaman hias, tertata dengan rapi dan menarik. Bila ku perhatikan, tumbuhan itu terawat dengan baik. Siapakah pemilik tangan dingin itu? Apa mamanya Bang Imron? Tapi tidak mungkin. Bukannya beliau seperti mayat hidup kata perempuan di lapangan tadi pagi. Lalu siapa? Atau kakak perempuannya? Entahlah. Sebelum masuk ke dalam, ada pagar tinggi menjulang, sedikit ke pinggir. Berdiri kokoh sebuah pos jaga. Di dalam tampak seorang lelaki duduk terkantuk-kantuk. Semalam mungkin dia kurang tidur. Bang Imron segera membunyikan klakson mobil. Lelaki itu spontan terjaga, tapi sejurus kemudian kembali dalam posisi semula. Tak lama, muncul seorang pria tinggi berbadan tegap, memakai seragam khas satpam. Pak Satpam itu segera membuka pagar sedikit, kemudian mendekati kaca mobil sopir, lalu mengetuknya. Bang Imron membuka kaca mobil seraya memberikan senyum sekilas. Den Bagas, ya Allah, akhirnya muncul juga. Emang Pak Budi nungguin saya pulang? Iya Den, kasihan Nyonya besar. Ya sudah Pak, bukain pagar. Pak Satpam itu langsung berbalik dan membuka pagar dengan lebar. Setelah pagar kebuka, Bang Imron melajukan mobil masuk ke dalam. 2 mobil tengah berjajar di garasi yang teramat luas. Bila ku taksir, garasi itu bisa menampung mobil sebanyak 15 piece, ditambah motor. Ternyata keluarga Bang Imron sangat kaya. Aku merasa tidak pantas berada di sisinya. Sebaiknya nanti aku bicarakan lagi kelanjutan pernikahan kami. Aku tidak bisa memaksakan kehendakku. Kasihan Bang Imron bila menjalani semua ini dengan terpaksa. Apalagi bila ada seorang wanita yang menunggu kepulangannya. Sakit rasanya hati ini bila membayangkan semua itu. Ingat Laras, ini rumah orang tuaku. Jangan sampai kamu salah memanggil. Pesan Bang Imron sebelum turun dari mobil. Iya Mas, sautku pelan nyaris tak terdengar.
Coba ulangi lagi. Abang tidak dengar. Pintanya seraya mengerlingkan mata. Aku mencipik malas. Urungku ulangi lagi memanggil dengan suara yang lebih keras. Baiklah Mas Bagas. Puas. Pungkasku menutup obrolan. Nah, gitu dong. Kan lebih enak terdengar. Oh, jadi abang maunya dipanggil Mas Bagas saja, bukan Bang Imron? Bukan begitu Laras. Kita sudah sepakat bukan? Kalau di sini kamu harus panggil apa? Mas Bagas. Pintar. Kalau di rumah, Bang Imron. Sahutku cepat juga. Nah, begitu kan bagus. Kok aku berasa jadi anak SD ya bang? Sahutku lagi. Tidak apa, sama suami sendiri ini. Bagi abang kamu wanita kecil yang imut. Sekarang kamu mengerti kan? Bukan abang tidak senang dipanggil Imron, tapi demi menjaga perasaan keluarga, terutama orang tua abang. Iya bang, aku mengerti kok. Tadi cuman bercanda aja. Kok abang? Kan kita masih berdua. Nanti kalau ada yang menguping, kan jadi repot. Iya deh. Iya Mas Bagas. Ulangku sewot sambil mencibik. Bang Imron membalas dengan senyuman, seraya tangan kirinya mengusap kepalaku. Ya sudah, yuk turun. Ajak Bang Imron lalu membuka pintu mobil. Aku pun segera menyusul tak lama kemudian. Kami berjalan bersisian menuju pintu. Bang Imron seperti biasa selalu menggandeng tanganku. Kok sepi mas? Kayak tidak ada orang. Iya ya. Bentar, biar mas pencet bel dulu. Bunyi bel terdengar dari luar. Tak lama muncul langkah kaki mendekat. Pintu pun terbuka. Dari balik pintu menyembul seorang perempuan berseragam ala asisten rumah tangga. Mirip dengan seragam yang dipakai di TV-TV. Den Bagas. Ya Allah. Teriaknya nyaring bikin telinga berdengung. Perempuan itu lalu meraba kedua bahu Bang Imron. Mengusap ke bagian bawah dan ke atas. Mungkin memastikan bahwa makhluk ganteng di depannya adalah benar anak majikan, bukan makhluk astral dan sebangsanya. Apaan sih mbak pegang-pegang? Awas loh, entar wanita di sebelahku ini bisa marah dan mengamuk kayak singa kelaparan. Spontan perempuan itu menoleh dan menelengkan kepala. Mungkin heran melihat keberadaanku. Sedangkan aku mencubit pelan tangan Bang Imron. Duh, kenapa dicubit sayang? Sakit. Keluh lelaki ini seraya merajuk. Apaan sih mas? Nyamain aku kayak singa segala. Balasku mendelik marah. Emang kamu tidak marah? Suamimu diuyel-uyel perempuan ganjen ini. Loh, siapa yang Den Bagas bilang ganjen? Lah, mbaknya tadi pegang aku gak jelas. Gak salah dong bilang perempuan ganjen. Terus tadi Den Bagas bilang suami. Apa tuh maksudnya? Kepo. Lirih Bang Imron membelalakan mata. Dah, sana balik ke dalam. Tangan Bang Imron mendorong tubuh perempuan berseragam itu pergi. Siapa yang datang mbak? Lama amat bawa tamunya masuk. Tiba-tiba muncul seorang perempuan modis dengan gamis panjang serta jilbab yang senada. Perempuan itu spontan membelalakan kaget saat tahu siapa yang datang.
"Bagas," ceritnya. Wanita modis itu langsung menarik tangan Bang Imron dan segera membawanya masuk ke dalam tanpa basa-basi, apalagi menoleh padaku. Aku hanya diam mematung, tidak tahu harus bagaimana. Mengikuti atau diam saja, menunggu Bang Imron berbalik saat sadar aku ditinggalkan. Benar seperti dugaanku, 5 menit kemudian dia berbalik dan ikut menarik tanganku agar ikut ke dalam. Terjadi tarik-menarik antara aku, Bang Imron dan perempuan modis itu. "Mbak Sinta, lepasin tanganku. Sakit tahu. Mana tarikannya kencang lagi," tumel Bang Imron kesal. Maaf dek. Mbak gak sengaja. Itu tadi luapan kegembiraan Mbak melihatmu muncul begitu saja. Tiada angin, tiada petir. Kamu datang bagai petir menggelegar. Wajar Mbak bersikap kayak tadi. Sekarang juga kamu ikut Mbak. Lihat sendiri keadaan Mama. Pasti nanti kamu mengerti, seru Mbak Sinta bahagia. Tak lama kemudian, kami sampai di kamar Mama. Di atas tempat tidur terbaring seorang perempuan yang sangat kurus. Pipinya cekung, hanya terlihat tulang rahangnya saja. Ya Allah, pekiku tertahan. Apa yang terjadi pada wanita yang telah melahirkan suamiku ini? Mama, panggil Bang Imron gagap. Apa yang terjadi pada Mama? Kenapa badannya kurus begini? Mama sangat merindukan kamu, Bagas. Kamu kemana saja? Kenapa tidak pulang-pulang? Maaf Mbak, aku dapat musibah besar, makanya tidak pulang. Musibah besar bagaimana? Lalu Bang Imron menceritakan semuanya. Begitulah yang terjadi Mbak. 2 tahun aku lupa ingatan. Alhamdulillah, 2 minggu yang lalu aku sudah ingat semuanya. Kenapa baru datang sekarang? Lihat kondisi Mama semakin memprihatinkan. Bagas. Apa itu kamu, Bagas? Tiba-tiba terdengar panggilan lirih menyebut nama Mas Bagas. Bang Imron langsung menoleh ke arah mamanya. Iya, ini aku Mah. Mama kenapa jadi begini? Bagas. Tangan wanita itu menggapai-gapai kian kemari. Bang Imron langsung meraih tangan mamanya, lalu menciumi dengan sepenuh hati. Mah, aku sudah pulang. Ayo bangun. Sungguh keajaiban Allah yang Maha Kaya dan Maha Kuasa. Perempuan itu segera membuka mata. Tiba-tiba bangun dan langsung memeluk Bang Imron. Jangan tinggalkan Mama lagi, Nak. Ceracah wanita itu tiada berhenti menciumi putranya. Hatiku menghangat seketika. Sungguh beruntung hidup Bang Imron yang mendapatkan cinta seutuhnya dari keluarga. Kamu tinggal di mana selama ini? Aku tinggal di rumah keluarga Laras, Mah. Dia yang telah menyelamatkan hidupku. Tanpa bantuannya, mungkin sekarang aku tinggal nama. Aku dirampok 2 tahun lalu. Semua harta benda diambil. Aku mengalami hilang ingatan. Makanya aku tidak pernah pulang. Mana Laras? Dia ikutkah denganmu? Ada Mah. Sebentar ku panggil. Aku yang berada tak jauh dari Bang Imron segera mendekat. Ini dia Mah.
wanita yang teramat aku cintai. Sekarang dia istriku. Kami menikah tak lama setelah aku sembuh. Mama merestui hubungan kami, bukan? Tentu saja. Mama sangat berterima kasih padanya karena telah merawat dan menjagamu. Kamu kembali sekarang. Hadiah terbesar dalam hidup Mama. Kamu lihat, sekarang Mama sembuh, bukan? Laras, duduk sini nak, ucap Mama mertua menepuk kasur di sebelahnya. Aku segera mendekat dan duduk di sisinya. Kamu cantik sekali. Terima kasih ya, telah menyelamatkan hidup anak Mama, ujarnya seraya membawaku dalam pelukannya. Sama-sama Tante, sudah menjadi kewajibanku untuk saling tolong-menolong. Panggil Mama, bukan Tante, ucapnya meralat panggilanku. Oh iya Tan, Mama, balasku cepat. Aku sangat terharu. Bahagia sudah pasti. Ternyata ketakutanku tidak terjadi. Keluarga Bang Imron menerimaku dengan tangan terbuka. Apalagi perempuan yang telah melahirkan Bang Imron sangat menyayangiku dengan tulus. Bisa kurasakan dari pelukannya. Inilah sebuah keluarga yang kudambakan dari dulu. Akhirnya kesabaran itu berbuah manis. Setengah hari kami berada di rumah Bang Imron. Semua terlihat bahagia, kecuali Papa Bang Imron. Dari kami datang, aku tidak melihat batang hidungnya. Papa kemana, Mah? Kok dari tadi tidak terlihat? Papamu ada pertemuan dengan temannya. Nanti juga pulang. Kalian menginap di sini kan? Tidak, Mah. Nanti kami akan sering datang kemari. Mulai sekarang Mama harus makan banyak, biar pipinya tidak tirus lagi. Kemunculan kamu ini lebih dari makan bagi Mama, nak. Sudah lama Mama menunggu saat itu tiba. Akhirnya Allah mengabulkan hari ini. Melihatmu saja, Mama sudah kenyang. Kalau begitu, kalian tunggu Papa pulang. Karena Papa juga merindukan kamu, Bagas. Papa biasanya pulang pukul berapa, Mah? Biasanya jam segini sudah pulang. Mungkin sebentar lagi. Baru saja Mama mertua selesai bicara, terdengar salam dari luar. Nah, panjang umur. Baru juga dibicarain. Tuh, papamu sudah pulang. Benar saja, tak lama kemudian, seorang pria berpakaian seperti orang kantoran memasuki kamar Mama mertua. Dia tampak bingung. Banyak orang di kamarnya. Sejurus kemudian pria itu tampak terkejut saat menyadari istrinya duduk di kasur berpelukan dengan seorang pria. Pah, lihat, anak kita sudah pulang, lapor Mama mertua seraya tertawa bahagia. Tangan kanannya tidak berhenti memeluk Bang Imron. Apa? Bagas pulang? Alhamdulillah, ucap pria necis itu mengucap rasa syukur. Ya Allah Bagas, senang sekali melihatmu pulang. Aku juga bahagia, Pak, bisa bertemu lagi dengan Papa dan Mama. Keduanya berpelukan. Aku tersenyum bahagia memandang kehangatan dari keluarga ini yang saling menyayangi satu sama lain. Aku turut bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Bang Imron. Pukul 5 sore kami berpamitan pulang, meninggalkan satu janji untuk datang sesering mungkin.
Baru saja kaki kami sampai di pintu, terlihat seorang perempuan sedang duduk di teras, ditemani secangkir teh manis dan sepiring kek rasa pandan. Aroma pandan sangat menguar, menerbitkan selera. Perempuan itu Raya, yang kami temui di lapangan waktu itu. Sepertinya ia sudah sering datang ke rumah ini, atau ini memang rumahnya. Jangan-jangan dia istri Bang Imron. Bodohnya aku, kenapa bisa lupa menanyakan perihal hubungan Bang Imron dengan si Raya itu. Sekarang aku jadi ketar-ketir sendiri. Raya, ngapain kamu kesini? Apa? Jadi si Raya ini tidak tinggal di sini? Fix sudah. Artinya perempuan ini bukan istri Bang Imron. Lega rasanya. Tapi tunggu dulu. Mungkin pacar atau tunangan Bang Imron. Aku semakin khawatir dan cemas. Iya. Berkunjung ke rumah calon mertua emang tidak boleh. Apa? Calon mertua? Maksudnya apa lagi ini? Jangan sembarangan ngomong kamu ya Raya. Sejak kapan kita buat kesepakatan? Kita tidak ada hubungan apa-apa. Mataku membelalak sempurna. Ternyata benar perkataan Bang Imron di lapangan waktu itu. Perempuan ini ada hati padanya, sementara Bang Imron tidak. Kelegaan kembali terpancar dari wajahku. Aku bukanlah seorang pelakor, seperti yang aku takutkan. Menjadi pelakor itu tidak ada bagus-bagusnya. Yang ada justru jadi cacian dan makian orang. Mana bisa hidup tenang seperti itu? Tolonglah Raya, berhenti mengejarku. Aku tidak mencintaimu. Apalagi sekarang aku sudah punya istri, dan aku sangat mencintainya. Kulihat perempuan itu tertunduk dengan derayan air mata. Tak lama kemudian, dia pun bergegas pergi. Tidak ada yang mencegah maupun melarangnya, termasuk kakak Bang Imron yang sempat menyaksikan drama menyedihkan ini. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.